Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami. Tetap semangat, kita menggali ilmu. Malam ini kita akan mengangkat tema tentang proyek ya, tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, modul ajar dan penilaiannya. Dengan nanti akan ada narasumber yang tidak asing lagi bagi kita, ada Ibu Rani SPD MSI yang dalam hal ini sebagai co-kapten ID Belajar, juga Ibu Herliza yang dalam ini sebagai Bu Rani Nawangsari itu selain sebagai co-kapten Belajar ID, dia juga adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMA Negeri 2 Oku. Kemudian ada Ibu Herliza SPD sebagai ketua tim modul Suara Demokrasi. Dan malam ini mereka akan berbagi ilmu dengan kita semua bagaimana kegiatan, terutama kegiatan di sekolah kita SMA Negeri 2 Oku tentang proyek Suara Demokrasi. Baiklah, tanpa berpanjang kata, kita mulai saja pertemuan kita malam hari ini dengan berdoa. Dan bagi yang Muslim, kita awali acara malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Herliza untuk sharing kegiatan kita tentang proyek Suara Demokrasi di sekolah, dan kepada bagi rekan-rekan guru hebat semuanya untuk bisa nanti memberi masukan atau memberi ilmu baru bagi kami. Silakan Ibu Herliza. Oke, Assalamualaikum. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semuanya. Malam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu lagi dalam webinar ya. Tema kita malam ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, modul ajar dan penilaiannya. Di sini saya hanya tentang proyek penguatan pelajar Pancasila di sekolah kami. Intinya kita cuma sharing aja. Untuk masalah modul ajar penilaiannya nanti Bu Rani yang pakarnya yang akan menjelaskan. Oke, Bapak Ibu hebat semuanya. Kami SMA Negeri 2 Oku itu sudah melaksanakan kurikulum Merdeka ya, IKM. Jadi di sini kami kurikulum kami adalah kurikulum Merdeka Berubah. Jadi kami baru semester ini memulai kurikulum baru tersebut. Jadi kami di SMA 2 ini masih ibaratnya menjadi pemula, menjadi anak-anak yang baru memulai kurikulum baru. Di sini mungkin yang belum sekolah yang menurunkan kurikulum baru mungkin merasa aneh ya, apa itu proyek ya. Nah, di sini kita tentang P5 SMA 2 Oku ya. Apa itu P5? Bingung kan kita? Awalnya juga kami bingung, apa sih P5? Oh, ternyata P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana Bapak Ibu ininya jelas tampilan ininya? Hilang. Halo? Hilang. Hilang Ibu, diulang lagi, di-share ulang lagi. Hilang ya? Iya. Oh. Bagaimana? Kelihatan? Kelihatan Bu, kelihatan. Oh ya, suka ya.
Jadi P5 SMA 2 Oku ya. Mungkin yang belum memulai kurikulum baru merasa aneh kan? Apa itu P5 kan? Nah, jadi P5 di sini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Nah, untuk di sekolah kami, karena dalam 1 tahun itu proyek untuk kurikulum baru itu adalah 486 jam, maka di sini kami memiliki 3 proyek dalam 1 tahun dengan tema. Pertama itu adalah suara demokrasi sebanyak 162 jam, kemudian tema kearifan lokal 150 jam, dan gaya hidup berkelanjutan itu 174 jam. Di sini yang kami baru mulai itu adalah suara demokrasi. Untuk yang lainnya belum. Semester 1 ini kami hanya 2 tema, suara demokrasi dan kearifan lokal. Untuk gaya hidup berkelanjutan itu untuk semester depan. Nah, di sini karena yang memulai pertama adalah proyek suara demokrasi, maka kegiatan yang pertama kami lakukan, yang tim suara demokrasi itu pertama kami membagi tugas kelompok, membuat modul dan membuat jadwal pelaksanaan. Memang kita mendapat modul dari pemerintah itu, sudah ada modul. Nah, sehingga tinggal kita mencocokkan mana yang kita pilih untuk di sekolah kita, ya. Jadi masih kita perlu edit. Nah, itu proyek suara demokrasi. Untuk kearifan lokal itu lagi berjalan, lagi timnya sedang membuat modul. Nah, selama beberapa hari ini kami sudah memulainya pada tanggal 12 September kemarin, itu proyek suara demokrasi sudah mulai. Jadi sudah hampir 1 minggu ini. Foto-foto kegiatan kami. Nah, ini contoh foto-foto kegiatan kami. Nah, ini tentang pembicara tamu, kemudian ini mandala, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu hanya sedikit sekali lintas saja tentang foto-foto kegiatan proyek suara demokrasi di sekolah kami. Jadi itu saja yang perlu saya sharingkan kepada Bapak Ibu. Untuk masalah modul ajar dan penilaiannya nanti Ibu Rani Nawangsari yang akan menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih Bu, Bapak Ibu Guru. Kalau nanti ingin bertanya silakan saja. Terima kasih Ibu Herliza yang telah menampilkan kegiatan kita kemarin di sekolah ke dalam proyek suara demokrasi. Baiklah, kepada ibu-ibu hebat yang lain untuk menanggapi atau bertanya atau apalah yang memberi masukan kepada kami semua. Silakan ibu-ibu. Bapak. Izin Ibu Moderator, Ibu Kapti, izin menambahkan sedikit materi lanjutan dari Ibu Herliza sebelum ada sesi tanya jawab. Oke. Silakan Ibu Rani Nawangsari dilanjut. Oke, terima kasih. Baik, izin menambahkan presentasi dari Bu Herliza tadi, Bapak Ibu hebat sekalian. Profil pelajar Pancasila. Bu Herliza tadi menampilkan bahwa profil pelajar Pancasila apa yang sudah kami lakukan di SMA Negeri 2 Oku. Karena visi pendidikan Indonesia, Bapak Ibu, adalah
mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Ini adalah tujuan dari pendidikan Indonesia. Ini adalah tujuan dari apa yang sudah kita lakukan, mengajar dan mendidik pelajar siswa-siswa kita selama ini adalah untuk memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbineka global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, dari penerapan profil pelajar Pancasila itu terintegrasi dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, yaitu intrakurikuler, muatan pelajaran atau KBM ya, kegiatan belajar mengajar. Lalu proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila, ekstrakurikuler, dan budaya sekolah. Untuk KBM kita sudah lama mengintegrasikannya. Kegiatan ekstrakurikuler juga, budaya sekolah juga kita sudah melakukan di sekolah masing-masing. Yang baru adalah proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Karena ini adalah baru di kurikulum Merdeka. Nah, dalam profil pelajar Pancasila, selain ada dimensi tadi, ada juga elemen. Elemen ini adalah turunan dari dimensi profil pelajar Pancasila. Ada contohnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu ada akhlak beragama, pribadi, kepada manusia, kepada alam, dan akhlak bernegara. Begitu seterusnya hingga dimensi yang kreatif. Nah, prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah kontekstual, eksploratif, berpusat pada murid, dan holistik. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Herliza, ada 7 tema yang disediakan oleh pemerintah untuk kita pilih pelaksanaannya. Nah, di SMA Negeri 2 Oku, pelaksanaannya itu ada 3 tema di semester 1, ada 2 tema semester 1, suara demokrasi dan kearifan lokal. Di semester 2 ada 1 tema yaitu gaya hidup berkelanjutan. Pelaksanaannya untuk semester 1 intrakurikuler dari bulan Juli sampai awal September, kemudian dilanjutkan lagi di minggu ke-3 Oktober sampai Desember. Sementara suara demokrasi dan kewirausahaan dilaksanakan dengan sistem blok dari September sampai Oktober. Nah, Bapak Ibu, untuk profil pelajar Pancasila ini untuk kelas 10 bisa 3-4 tema dan kelas 11 bisa 2-3 tema. Nah, di kegiatan proyek itu juga ada 1 koordinator proyek per kelas. Dihitung setara dengan 2 jam mengajar di Dapodik. Di Dapodik 2 jam pelajaran. Kemudian ini ya Bapak Ibu, ini adalah panduan Dapodik yang saya cuplik di sini sehingga dia diakui 2 jam pelajaran per kelas untuk koordinator proyek dengan maksimal 3 kelas. Jadi maksimal ada 6 jam pelajaran. Nah, ini tampilan Dapodiknya seperti ini. Ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, masuk di KBM ya, masuk di Rombel. Lalu ada juga pilih tema. Pilih tema ini nanti di dalamnya sini ada pilihan tema-tema. Tema untuk SMA ada 7, SMK ada 8, ada tambahan kebekerjaan. Nah, di sini ini ada lagi namanya fasilitator. Fasilitator ini adalah guru yang bukan mengampu ya, istilahnya bertanggung jawab sebagai fasilitator tema yang dipilih di kelas tersebut sehingga dia mendapatkan 1 JP, 1 jam pelajaran di Dapodiknya.
Kemudian di sini, nah ini tampilnya secara umum ya Bapak Ibu. Di sini proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini masuk dalam pembelajaran di Dapodik 2 jam. Jadi nanti dia turun di Infogetika bagi guru-guru yang kekurangan jam karena perubahan kurikulum. Nah ini yang di penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Kita pilih 3 tema. Ada gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, dan suara demokrasi. Nah, untuk penilaian Bapak Ibu, penilaian pada proyek ini dilaksanakan pada selama pelaksanaan pelaksanaan proyek, dia dinilai dengan sesuai dengan elemen yang kita pilih, apakah sudah berkembang, belum berkembang, mulai berkembang, atau berkembang sesuai harapan. Jadi rapotnya nanti seperti rapot TK. Ini Bapak Ibu punya murid TK, nah itu rapotnya sama persis. Sehingga tidak ada nilai yang muncul angka 78, 85 itu tidak ada, tetapi kita melihat dimensinya tadi, elemennya tadi, apakah sudah berkembang atau belum. Contoh untuk gaya hidup berkelanjutan, gerakan cinta lingkungan. Seandainya ada sampah di kelas gitu, anak tersebut udah membuang sampahnya ke kotak sampah, berarti dia akhlak terhadap alamnya kan bagus. Nah, kita bisa centang udah mulai berkembang dengan baik seperti itu. Nah, itu sudah masuk kategori berkembang sesuai harapan. Nah, yang dicantumkan di rapot pada penilaian proyek ini adalah nilai yang terbaik. Seperti itu. Nilai terbaik yang diperoleh siswa tersebut. Rapot ini akan keluar 1 tahun sekali. Sehingga proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini termasuk dalam kegiatan atau proses pembelajaran. Karena dia diakui dalam pembelajaran. Jadi bukannya seperti ekstrakurikuler atau yang lainnya, karena dia adalah 30% dari tanggung jawab kita untuk mengajar di kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ada rubrik penilaian. Rubrik penilaian ini untuk kebinekaan global, suara demokrasi. Nah, di sini pencapaiannya Bapak Ibu berpartisipasi menentukan pilihan dan keputusan untuk kepentingan bersama melalui proses bertukar pikiran dengan cermat dan terbuka secara mandiri. Nah, apakah berpartisipasi ini anak tersebut sudah mulai berkembang atau belum berkembang atau berkembang sesuai harapan atau sangat berkembang? Nah, ini Bapak Ibu yang tahu. Jadi pada saat proses proyek berlangsung, kita melakukan pengamatan terhadap siswa-siswa tersebut. Nah, yang memfasilitasi adalah guru-guru yang terpilih tadi di kelas tersebut, bisa juga dalam tim untuk melakukan penilaian. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, rubrik penilaian. Ini rencana minggu efektif, ini program tahunan, ini program semester, ini modul ajar habis. Nah, jadi kembali, nah ini penilaiannya. Nah, nanti rapotnya tidak tiap semester seperti rapot inkurikuler, rapot KBM biasa, tetapi dia diberikan pada akhir fase, jadi dia 1 tahun sekali. Jadi di kelas 10, nanti waktu dia naik kelas ke kelas 11, dia ada baru dibagi rapot proyek, kelas 11 naik ke kelas 12 baru dibagi saat rapot proyek gitu. Jadi tidak ada lagi di semester untuk penilaian proyek, berbeda dengan penilaian inkurikuler yang diberikan tiap semester. Baik, ini nanti akan saya share di linknya akan saya share di grup chat, chat. Saya stop sharing dulu. Terima kasih. Kembali lagi ke moderator. Oh ya,
Baiklah, terima kasih kepada Ibu Rani yang sudah sharing bersama kita malam ini. Kepada rekan-rekan yang akan bertanya, silakan mengajukan pertanyaan. Ini saya sudah mencatat yang sudah angkat tangan dan bertanya di komentar ya. Oke, kepada Bapak Wahyudi Ragil Pabili, silakan bertanya kepada narasumber. Silakan Pak Wahyudi untuk mengenalkan nama dan dari mana, biar kita sekalian berkenalan. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam. Silakan Ya, Pak. maaf di sini masih mati lampu, Bu. Padam soalnya. Ya, maaf. Jadi nggak sebegitu, agak sinyalnya itu agak redup-redup. Ya. Ya maaf, saya dari Tuban, Bu. Oh, dari Tuban. Ya, mungkin sebentar lagi akan pulih ya Pak. Semoga lampunya pulih, sinyalnya pulih, kita bergabung dengan Ria ya Pak. Iya. Oke. Itu aja Bu, perkenalan. Selamat malam. Malam. Oh, perkenalan. Ya, Salam kenal juga Pak Wahyudi. Salam kenal ya. Pak Wahyudi. Kemudian saya lihat tadi Ibu Nita. Silakan Ibu Nita untuk bertanya langsung dengan narasumbernya. Mungkin di grup chat, di room chat Ibu. Oh iya, memang di room chat. Mungkin kita akan berkenalan. Maksud saya memancing dia keluar. Gitu. Oke, kalau tidak ada silakan kepada rekan guru hebat yang lain untuk bertanya, berkomentar, ataupun menanggapi apa yang sudah disampaikan. Itu ada pertanyaan di kolom chat itu, Bu Kapti. Ini sebenarnya tuh Bu Rani. Bagaimana penilaian sikap dan keterampilan ketika di kurikulum Merdeka? Penilaian sikap. Apakah ada? Oke. Untuk penilaian, langsung saya jawab ya? Langsung aja. Ya, silakan langsung aja, Bu. Oke, untuk penilaian sikap dan keterampilan di kurikulum Merdeka itu tidak terpisah lagi seperti di kurikulum 2013. Kalau di kurikulum 2013 kan kita harus menilai 3 hal ya. Ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sementara untuk di kurikulum Merdeka ini tidak ada lagi. Kita hanya melakukan satu penilaian inkurikuler, hanya satu nilai. Dan yang kedua, kita menilai di project. Apakah elemen-elemen yang kita inginkan itu sudah berkembang atau belum, berupa checklist seperti itu. Jadi tidak ada lagi penilaian terpisah keterampilan dan sikap. Penilaian keterampilan dan pengetahuan hanya dijadikan satu penilaian inkurikuler seperti itu. Tidak terpisah lagi seperti di kurikulum 2013. Jadi kita tidak dipusingkan dengan banyak angka-angka yang harus kita olah. Seperti itu. Demikianlah Ibu Arista jawaban dari Ibu narasumber kita. Mungkin ada tanggapan atau kita langsung aja dari kolom komentar. Ada lagi loh. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Baiklah. Selanjutnya ada pertanyaan di komentar juga dari Ibu Slamet Sule. Selamat malam Ibu Slamet. Ini yang menanyakan apakah ada asesmen awal di P5? Kepada Ibu Rani atau kepada Ibu Herliza, silakan. Oke, kalau untuk di P5 awal kami suara demokrasi ini, asesmen awalnya tidak ada, karena kita itu kan ada modulnya kan dibuat jadwal hari ini misalnya Mandala, besoknya tentang pemilihan misalnya seperti itu, tidak ada asesmen awalnya. Cuma setiap kegiatan anak itu kita masuk, kalau kami mengumpulkannya di lewat Google Site. Jadi setiap tugas anak per hari itu dikumpulkan di Google Site-nya masing-masing setiap hari, Bu. Seperti itu.
Oke, demikian Ibu Heriza menjelaskan. Untuk Ibu Sule, apakah bisa bergabung di kita untuk menanggapi langsung? Ya, makasih Bu, makasih. Jadi asesmen atau penilaian DP5 itu ya itu sudah dilakukan langsung, tapi yang saya maksudkan di sini itu asesmen awal. Jadi kalau tidak ada, oke. Itu Ya, tidak ada. berarti dilakukan kalau ada penilaian untuk apa namanya? Penilaian bagi setiap siswa itu ya apakah itu yang dinamakan portofolio? Portofolio siswa, kemudian ada satu lagi itu bagaimana pendidik membuat jurnal. Iya, apakah siswa atau guru yang menyiapkan portofolionya atau siswa itu sendiri? Kemudian jurnal untuk pendidik kira-kira bagaimana? Makasih. Sepertinya Bu Rani menjawab. Oke, terima kasih Ibu. Untuk proyek ini agak berbeda dengan inkurikuler ya, walaupun semua adalah proses pembelajaran, tetapi sifatnya berbeda. Kalau proyek itu kita menghadirkan miniatur masyarakat, miniatur lingkungan, miniatur dunia ke dalam ke dalam proses pembelajaran di sekolah seperti itu. Jadi kita menghadirkan benar bagaimana demokrasi, bagaimana kearifan lokal itu kita hadirkan benar dalam bentuk real, nyata, miniaturnya, reka ulangnya, rekonstruksinya dalam pembelajaran di sekolah, seperti itu intinya. Nah, sehingga karena dia bersifat proyek, ini tidak ada asesmen awal. Itu satu. Yang kedua, anak melakukan kegiatan sehingga mereka bisa menyadari karakter profil pelajar Pancasila, sehingga itu akan menjadi pembiasaan bagi mereka itu. Nah, kemudian siswa juga di situ dituntut untuk kreatif dan inovatif sehingga mereka membuat portofolio sendiri seperti itu. Ya, jadi yang membuat portofolio adalah siswanya. Setiap kegiatan itu siswa ada tagihan, bisa berupa bentuk gambar, bisa berupa refleksi diri, bisa juga resume seperti itu Bu ya. Bisa juga foto-foto kegiatan sesuai dengan kegiatan hari itu. Nanti oleh anak-anak, kalau untuk sekolah kami itu diupload di Google Site. Sehingga akan menjadi satu portofolio tersendiri. Jadi guru informatika itu sudah mengajarkan bagaimana anak-anak membuat Google Site dari awal. Nah, pada saat proyek berlangsung, karena kami sistemnya blog, itu anak-anak tinggal mengupload kegiatannya saja. Seandainya hari pertama mereka menggambar mandala, mereka upload di Google Site dan mereka dikasih narasi apa itu mandala versi mereka. Kemudian besoknya wacana setara. Anak dibagi dengan kelompok masing-masing dan menggambar menggunakan alat yang sudah disiapkan, tidak boleh ditukar-tukar. Seandainya anak hanya menggambar menggunakan pensil, menggunakan spidol, menggunakan krayon, seperti itu. Nah, sehingga mereka bisa presentasi. Kami sebenarnya gambarnya akan bagus kalau cat cair, tapi kami diwajibkan atau hanya diperbolehkan untuk menggambar menggunakan pensil, jadinya berupa sketsa seperti ini. Tetapi ternyata setelah disandingkan dengan teman-teman yang lain, hasilnya juga tidak kalah bagus. Hasil kami walaupun menggunakan pensil sama dengan yang lainnya bagus. Teman-teman yang pakai cat cair walaupun lebih suka pakai spidol, tetapi hasil karya cat cairnya juga lebih bagus. Di situ kan muncul kesadaran diri anak, walaupun mereka berbeda alat untuk melukisnya, tapi bisa menghadirkan lukisan yang setara dengan teman-temannya. Jadi wacana kesetaraannya di situ hakikatnya itu mereka muncul seperti itu. Nah, jadi dari situ anak-anak muncul bagaimana mereka bisa inovatif, mereka bisa mengeluarkan argumennya, gagasannya, ide-idenya. Anak tersebut juga bisa mandiri karena mereka kan guru hanya sebagai fasilitator. Jadi guru tidak memberikan materi apapun, beda dengan inkurikuler. Jadi suasananya memang berbeda. Jadi dirancang mereka itu belajar tanpa mereka sadari seperti itu. Jadi kan kita mau pemilihan OSIS nih nanti
kira-kira kan biasanya mau ada kampanye, oke kita hadirkan pembicara tamu. Nah, pembicara tamu ini berasal dari lingkungan yang figurnya sudah anak-anak kenal sebagai orang yang berkecimpung di dunia perdemokrasian lah, pemilu segala macam. Nah, jadi dia bercerita bagaimana sih peran IT dalam kampanye seperti itu. Kenapa harus ada kampanye? Bagaimana kampanye yang baik? Bagaimana kampanye yang buruk? Black campaign gimana? Nah, jadi anak-anak tuh lebih terbuka. Gimana Pak nanti kalau kami tuh biar tidak tertipu oleh janji-janji manis segala macam. Anak-anak kan berinteraksi tetapi dari sumber yang memang sudah mengalaminya seperti itu. Jadi sensasinya berbeda. Nah, dari hal seperti ini kami mengajak anak untuk bisa memiliki profil pelajar Pancasila itu. Jadi sudah mulai terlihat bagaimana mereka walaupun dalam proyek mereka terbiasa untuk bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya seperti itu kan. Mereka memunculkan ide-ide baru, bagaimana mereka kreatif untuk mencari alternatif baru. Jadi kemarin itu contohnya Bapak Ibu, kemarin kan disuruh menggambar mandala sama Bu Herliza. Ternyata anak-anak tidak membawa jangka yang besar karena kan gambarnya di karton. Jangka anak-anak kecil hanya cukup untuk buku. Akhirnya anak-anak lari ke kantin itu pinjam toples kerupuk untuk buat lingkaran. Tidak ada akar, Bu, rotan pun jadi. Ya saya hanya bisa tersenyum melihat bagaimana anak-anak berkolaborasi dalam kelompok kan setiap hari. Seperti itu. Jadi itu penumbuhan profil pelajar istilahnya dari situ. Terima kasih. Demikian Ibu, selamat sore. Selamat sore penjelasan dari Ibu Rani. Ada komentar lagi Bu Selamat? Itu dulu Ibu, makasih banyak Ibu Rani. Terima kasih. Sama-sama Ibu cantik. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Meriati Siborangkir untuk bertanya atau berkomentar dengan narasumber. Silakan Ibu Meriati. Baik Bu, selamat bergabung kembali. Saya pasti termin kedua ya, hari Jumat kemarin saya bergabung Ibu. Oh, iya. Terima kasih buat komunitas kita ini. Kebetulan saya guru di SMP-nya. Kalau saya dengar tadi mayoritas yang gabung di Google Meet ini guru SMA ya Bu ya. Mungkin baru mengenal. Kemarin ada guru SD Bu. Iya ya. Iya. Jadi kebetulan kami Bu, pelaksanaannya ini kan belum terlaksana lah IKM ini. Belum ada. Untuk tingkat SMP, palingan masih 2 sekolah di daerah kami. Kebetulan orang itu sekolah penggerak. Nah, jadi dalam hal ini memang masih buta lah. Dalam hal IKM ini. Jadi kebetulan saya tadi gabung jam 7 kayaknya sudah ready tadi Bu. Ya jam berapa kita tadi Bu moderator mulai ya? Pas jam 7 Ibu Mer. Ya, oh iya. Tadi Ibu narasumber yang Ibu Rani tadi kayaknya sudah di tengah tadi saya masuk. Iya. Nah, dalam hal ini Bu yang mau saya tanyakan ini tentang masalah proyek ini Bu. Kebetulan tadi bahwasanya bagian-bagian dari proyek ini apakah ini sudah tercover tadi dari Dapodik ya, pemilihan dari tema. Itu tadi ya Bu ya? Iya. Ya. Bahwasanya tema sudah ada di Dapodik. Jadi tinggal kita memilih apa saja yang mau kita pakai. Apakah dia kearifan lokal tadi Bu ya? Iya. Nah jadi yang menjadi pertanyaan saya Bu, apakah pelaksanaan proyek ini sudah bagian dari ketika kita melaksanakan proses pembelajaran kita di inkurikuler? Apakah ini sekaitan dengan proyek ini kita lakukan ketika kita melakukan proses pembelajaran? Nah pertanyaan kedua, apakah berbeda rapotnya proyek dengan rapot dari yang ini yang inkurikuler? Kira-kira seperti itu Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Silakan Bu Rani menanggapi Ibu Meriati. Iya, begini Ibu. Kegiatan proyek ini itu kan kalau kita mengajar, contoh saya Bu ya, saya mengajar kimia. Itu kan 3 jam. Jam saya itu 3 jam. Di dalam Dapodik, di dalam struktur kurikulum 3 jam. Nah, yang 2 jam itu jam inkurikuler.
Yang 1 jam itu jam project, Ibu. Jam project. Nah, jam project ini kan tanggung jawab saya sebagai guru mata pelajaran. Tetapi pada pelaksanaannya, project dengan kimia ini 2 hal yang terpisah. 2 hal yang terpisah. Karena di kimia saya mengajarkan teori-teori kimia. Gitu ya. Sementara di project, saya mengajarkan profil pelajar Pancasila, menanamkan profil pelajar Pancasila itu ke anak melalui tema-tema tadi. Nah, gitu. Jadi ini 2 hal yang terpisah. Nah, pada saat saya melakukan project, saya berkolaborasi dengan guru-guru lain yang melakukan project juga. Seperti itu, Bu. Nah, kalau di sekolah kami, itu kami bagi tim. Jadi, seluruh guru yang mengajar di kelas 10, itu dibagi ke dalam 3 tim, karena ada 3 tema. 1 tema, ada timnya, tim suara demokrasi, tim kearifan lokal, dan tim gaya hidup berkelanjutan. Nah, 3 tim inilah yang bertanggung jawab untuk tema-tema tersebut, sehingga kami bisa saling berkomunikasi, bertukar pendapat dalam menentukan modul, dan membawa anak ini menjadi satu alur perjalanan tema yang menyenangkan bagi anak, seperti itu. Seperti itu. Kan temanya sama, suara demokrasi. Kegiatannya kan sama begitu. Nah, jadi dibentuk 1 tim sehingga bisa menyelaraskan sama, kegiatan anak juga dibuat sama. Seperti itu. Nah, untuk suara demokrasi, Bu, kami mengambil topik pemilihan OSIS. Ada sekolah mungkin yang tidak mengambil pemilihan OSIS, mungkin pemilihan duta literasi sekolah, seperti itu. Mungkin pemilihan duta sekolah, seperti itu. Jadi itu tidak menjadi satu dengan mata pelajaran yang kita ampu, tetapi terpisah, seperti itu. Baik, Bu. Berarti, Bu, tema itu bisa sama ya dalam satu sekolah itu, walaupun berbeda bidang studi, berarti bisa sama tema ya, Bu ya? Ya, itu gini, Bu, beda, itu kan 1 kelas itu temanya ditentukan dulu. Jadi bukan seandainya Ibu guru bahasa Indonesia ambil tema suara demokrasi, saya di 1 kelas yang sama dengan ambil tema gaya berkelanjutan, nanti temanya jadi beragam. Sementara 1 tahun itu harus ada minimal 3 tema. Jadi itu kita duduk bersama dulu menentukan temanya. Begitu. Oh, berarti berbeda lah, Bu ya, gitu. Misalkan tema untuk di kelas 7, tema di kelas 8, walaupun berbeda mata pelajaran, berarti nggak bisa sama, Bu ya, gitu ya? Maksudnya, Ibu, bisa diulangi lagi? Temanya maksudnya berarti tema itu harus beragam lagi tuh, Bu, tiap mata pelajaran gitu, Bu. Tidak, Ibu, seperti ini. Di kelas Ibu ngajar SMP, Bu ya. SMP Ya. itu di fase D. Fase D kan, Bu ya. SMP SD ya. fasenya fase D. Ya, fase D. Seandainya kelas 7. Kelas 7 itu seandainya ada 5 kelas, Ibu. Kelas 7A, B, C, D, E. Nah, ini duduk yang dulu, Ibu, menentukan bahwa di kelas 7 ini akan diberikan berapa tema. Berapa tema. Oke, kita ngambil 3 tema. Atau 2 tema, 3 tema. Oke, 3 tema. Ditentukan dulu tema apa yang ingin diberikan ke anak kelas 7. Seperti itu. Sudah ditentukan seandainya dapat 3 tema. Suara demokrasi yang paling mudah karena pemilihan OSIS. Kearifan lokal, gaya hidup berkelanjutan, atau mungkin boleh yang lain, kewirausahaan gitu boleh. Nah, sudah itu ditentukan 3 tema, itu ditentukan dulu waktu pelaksanaannya, apakah mau per hari atau per minggu atau sistem blok. Nah, sudah itu baru dikenalkan ke guru-gurunya. Jadi gurunya ini apakah nanti akan mengajarkan sendiri-sendiri, berbagi, atau dalam tim, seperti itu. Ya, Pak. Jadi nanti dibagi, Bu. Ibu ngajarkan tema ini, seperti itu. Oke, modulnya mana? Modulnya ini. Yang akan dicapai itu dimensinya yang mana di demokrasi ini? Itu. Dimensi itu seperti kalau kita ngajar di pembelajaran biasa itu kayak
CP-nya gitu loh Bu, mana yang mau dicapai. Nah, seperti Iya Bu, iya Bu. Berarti kan ada 6 itu dimensi profil itu. Paham Bu saya tentang itu, tentang Ya. dimensi profil itu. Iya, seperti itu Bu. Ah. Jadi guru-gurunya kita duduk bareng dulu, kita berdiskusi mana yang mau diambil jadi tema. Seperti itu. Sudah diambil jadi tema, kita membahas lagi sistemnya mau seperti apa. Apakah sistem blok terpusat berapa hari gitu Bu, atau boleh setiap minggu ada 1 hari khusus atau disebar di tiap hari. Nah, termasuk juga guru-guru yang menjadi fasilitatornya seperti itu. Apakah nanti fasilitatornya ini dibagi ataukah sesuai dengan jam dia masuk gitu loh Bu. Di jam dia masuk terus dia harus menyampaikan modul ini seperti itu. Jadi itu tergantung mekanisme teknisnya saja. Iya Bu, iya. Tapi satu kesatuan Ibu. Jadi kalau temanya sudah ditentukan dari awal. Jadi semua guru yang mengajarkan proyek itu sama semua. Yang boleh berbeda hanya topiknya. Topiknya saja seandainya ngambil kearifan lokal Ibu ya. Mungkin 7A dengan 7B dia ngambil kearifan lokal tentang makanan daerah. Kelas 7C dengan 7D dia kearifan lokalnya mengambil tarian daerah seperti itu. Tapi temanya tetap satu kesatuan kearifan lokal. Seperti itu Ibu. Baik Bu. Jadi terus Bu, pertanyaan yang berikut. Membuat modul proyek ini Bu, kita ya guru. Nah, seperti ini Bu. Nah ini kan kita ada 3 ini Bu ya, ada 3 level, mandiri belajar, berubah, dan berbagi. Kalau dia berubah itu menggunakan modul proyek dari pemerintah melalui PMM. Nah sudah ada contoh modulnya. Tetapi ini harus disesuaikan dengan kondisi di sekolah. Nah ini Bu Herliza, ini akan bercerita bagaimana tim Suara Demokrasi memodifikasi modul yang ada yang disediakan pemerintah untuk dipakai di kelas. Bagaimana Bu Herliza? Silakan Bu Herliza menambahkan. Kami modul Suara Demokrasi kemarin kan memang mendapat modul yang dari pemerintah itu, terus kami edit di situ. Kalau kemarin tuh isinya yang dari pemerintah itu hanya bukan aksi nyata yang dilakukan, hanya simulasi-simulasi pemilihan umum ya. Nah, untuk kami kebetulan kami bulan 10 ini kan bulan 10 ini kan ada pemilihan OSIS ya. Maka untuk kami Suara Demokrasi pemilihan OSIS-nya dimajukan jadi berbarengan dengan kegiatan Suara Demokrasi ini, Bu. Jadi kami modulnya kami edit, jadi per hari itu kegiatannya terperinci. Hari pertama misalnya kami kan tentang Mandala, hari kedua wacana setara, misalnya seperti itu. Hari ketiga pembicara tamu tentang pemilu yang berkaitan dengan Suara Demokrasi. Hari keempat misalnya tentang sosialisasi pemilihan OSIS, kemudian perencanaan OSIS, seperti itu Ibu. Jadi setiap hari terperinci kami jadwalnya. Ya di sini kami per tim itu mengawasi setiap kelas. Jadi timnya itu yang bekerja, tim Suara Demokrasi. Jadi modul itu kami rancang kegiatan selama, kalau di jadwal itu dibuat 3 minggu Bu ya. Jadi selama 3 minggu itu kami buat jadwalnya per hari untuk anak itu apa kegiatannya. Jadi cuman dari pemerintah itu cuman diedit sedikit-sedikit yang sesuai dengan sekolah yang kita adakan itu Bu. Ibu sudah makan, adanya tuh ada lele. Bagaimana Bu Meriati? Silakan Ibu Mary tanggapannya. Ya, terima kasih. Saya sudah mulai paham. Terus pelaksanaan proyeknya ini, apakah ini kita lakukan di sore hari gitu? Apakah include dengan yang ketika kita misalkan dalam satu kelas itu 3 les, apakah kita sisakan 1 les untuk proyek? Atau biar lebih efektivitasnya, apakah ini kita lakukan di sore hari gitu, seperti ekstra? Kalau di sekolah kami Bu ya, Suara Demokrasi, ini kan jadwalnya kan memang di jam Dapodi kan memang diakui. Jadi jadwal sesuai dengan jam sekolah dia Bu. Jadi
3 minggu, maka selama 3 minggu itu kami belajar model suara demokrasi. Jadi tidak ada pelajaran lain kecuali suara demokrasi itu, Bu. Ya, ya. Ibu Rani, Itu kalau sekolah kami Bu, tapi kan mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi karakter sekolah masing-masing karena kan tidak sama karakter sekolah yang satu dengan yang lain. Nah, itu boleh sistem blok atau apa di tiap hari di siang seperti itu Bu, ada kegiatan proyek atau di setiap minggu disediakan 1 hari khusus untuk proyek seperti itu. Jadi itu fleksibel untuk sekolah masing-masing. Kalau untuk pelaksanaannya seperti itu. Begitu Ibu Mariati, bagaimana? Iya, Puas Bu. ya? Berarti Bu, bisa ya seperti yang dibilang Ibu Rani tadi, berarti kesepakatan dari sekolah itu bisa ditentukan 1 hari itu khusus untuk pelaksanaan proyek. Berarti kira-kira seperti itu Bu Rani ya, bisa ya? Bisa di 1 hari, seandainya hari Sabtu saja, jadi pagi anak-anak olahraga, habis olahraga langsung proyek, bisa. Atau nggak enak, di jam terakhir aja di tiap hari, boleh. Asal komposisi waktunya itu sesuai, Ibu. Kan dia, ya, Bu. kalau di SMA itu 30% dari KBM. Jadi kalau 30%, jadi kan dibagi 3 aja dari 100 kan. Jadi kalau seandainya ada 6 bulan kan, dibagi aja Bu waktunya seperti itu. Ya. Baik Bu, baik. Terima kasih Bu. Mulai paham Ibu Mariati ya. Udah. Saya juga ikut belajar. Ya begitulah mungkin untuk kita misahkan KBM dengan proyek ini Bu Mariati yang akan datang. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan di chat komentar dari Ibu Ernawati. Ibu Rani bisa Ya, di chat komentar. di kolom komentar. Oh iya. Iya. Apakah per tema proyek itu dilaksanakan bersamaan atau bergantian dan berapa jumlah alokasi waktu untuk 1 tema? Dan bagaimana pembagian alokasi waktu untuk ke-3 atau 4 tema untuk fase E dan F? Nah, seperti ini. Kalau waktu untuk proyek itu untuk SMA itu 1 tahunnya 486 jam pelajaran. Kontraknya 1 tahun ya Bu ya. Kalau di kurikulum 2013 kita kontraknya 1 tahun 486 jam pelajaran per tahun. Nah itu dibagi menjadi 3 tema. Jadi 1 tema itu sekitar 160-an JP. Seperti itu dibagi 3 tema. Nah itu pelaksanaannya itu terserah oleh sekolah. Bebas, merdeka. Apakah mau semester 1 dihabiskan dulu tema, baru semester berikutnya kita inkurikuler boleh, atau dibagi semester 1 2, semester 2-nya ada 1 proyek boleh, seperti itu bebas di sekolah. Jadi sesuai dengan karakter sekolah, kenyamanan warga sekolah seperti itu. Untuk alokasinya boleh bergantian. Jadi seandainya hari Senin kita tema suara demokrasi, hari Selasa kewirausahaan, hari Rabu temanya seandainya gaya hidup berkelanjutan, boleh diselang-seling seperti itu boleh. Atau dibagi hari Senin Selasa di jam terakhir, Selasa Rabu di jam terakhir, Jumat Sabtu di jam terakhir, dibagi 3 tema terus seperti itu sampai jumlah 486 jam ini terpenuhi seperti itu Bu. Yang jelas untuk proyek ini bukan ekstrakurikuler, bukan juga termasuk di jam pelajaran, tetapi dia termasuk dalam jam pelajaran. Jam pelajaran diakui di Dapodik. Yang kedua, dia terpisah dan tidak berkaitan secara langsung dengan jam mapel. Jadi kalau saya kimia, saya disuruh mengampu proyek, saya juga ngajak anak ke lab untuk proyek, itu bukan seperti itu. Tetapi proyek itu kita menanamkan pembentukan karakter profil pelajar Pancasilanya seperti itu. Demikian Ibu Erna. Apakah semua guru terlibat dalam 1 tema itu atau hanya guru tertentu? Ya, semua guru yang ngajar kelas 10 itu wajib terlibat dalam tema karena dia punya
menyumbang jam dalam tema. Kan satu guru ada sekitar 30% jam pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengajarkan di proyek. Yang boleh guru kelas 11 dan 12 itu adalah koordinator proyek. Kalau koordinator proyek boleh dari kelas yang tidak guru yang tidak mengampu di kelas itu. Itu kan hanya koordinator seperti itu. Jadi tidak ikut terlibat mengajar, hanya memfasilitasi komunikasi dan mengkoordinatori sehingga proyek itu berjalan lancar. Jadi tidak berinteraksi langsung dengan siswanya. Itu untuk koordinator proyek. Seperti itu. Oh ya, ini juga ada Bu yang tanya, apakah ketika mengundang narasumber P5 perlu menganggarkan dana? Nah, ini dana ini kayaknya termasuk ke dana ini deh ya Bu ya. Dana apa namanya? Pembelajaran ya. Karena kan dia secara struktural dan substansi masuk ke dalam KBM. Monggo, mungkin Ibu Kapti yang lebih tepat menjawabnya. Ya, karena ini masih baru, kita masih sama-sama belajar, dan untuk penyusunan ini mungkin dari awal Ibu wakil kurikulum bisa merencanakan, lalu kalau bekerja sama dengan sarana seperti kemarin, berkoordinasi dengan sekolah, dan insya Allah itu bisa dianggarkan, bisa dialokasikan sebagai mungkin dari jasa narasumbernya atau dari kebutuhan alat-alat yang akan digunakan. Begitu Ibu Rani. Begitu Bu, untuk siapa tadi Bu Rani yang bertanya? Saya lupa mencatatnya. Iya, sebentar. Ini Ibu, sebentar ya. Bu Titin Bu kalau Titin. salah. Ya, Ibu Titin. Iya. Demikian Ibu Titin. Selanjutnya ini sudah banyak nih teman-teman yang sudah mengangkat tangan. Takutnya mereka capek Bu Rani. Semakin malam semakin seru ini. Silakan kepada Ibu Rosita Indraswari untuk memperkenalkan diri dan bertanya atau berkomentar di forum ini. Selamat malam Ibu, terima kasih atas waktunya. Nama saya Rosita Indraswari dari SMP Bakti Mulia Wonosobo. Untuk Ibu Rani saya mau bertanya, tadi untuk penilaian proyek itu adalah satu fase atau di akhir fase begitu ya Ibu. Seandainya dalam 1 tahun ini kami mengambil 3 tema, suara demokrasi, kewirausahaan, dan kearifan lokal untuk kelas 7 ini. Apakah kelas 8 besok itu memilih tema yang lain atau masih tetap boleh mengambil yang itu? Atau bagaimana? Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Rosita. Saya kaget ya dengar dari Wonosobo. Kebetulan itu asal suami saya Bu. Silakan Ibu narasumber yang akan mengkomentari dari pertanyaan Ibu Rosita. Ya, itu tadi untuk kalau seandainya kelas 10 satu tingkat sudah ngambil tema seandainya suara demokrasi, apakah boleh di kelas selanjutnya dia mengambil suara demokrasi lagi gitu ya? Seperti itu ya Bu ya? Ya. Bagaimana? Ya, menurut pertanyaan tadi begitu, apakah demokrasi atau berubah tema gitu? Ya, itu sebaiknya Bu saya sarankan itu berganti tema agar anak itu bisa merasakan semua dimensi yang ada di dalam tema-tema yang ada, karena kan itu kan sudah desain 7 tema itu dengan beragam sehingga anaknya itu mendapatkan pengalaman dan kecakapan hidup yang berbeda-beda seperti itu. Jadi kan udah di set kalau SMA itu Bu ya, kelas 10-nya 3, kelas 11-nya 2, kelas 12-nya 2, jadi pas 7. Seperti itu. Dan SMP juga saya sarankan seperti itu, walaupun nanti ada sisanya itu Bu, kalau SMP. Nah, jadi anak-anak tuh dapat dimensinya banyak dan pengalamannya juga banyak. Ya, terima kasih Ibu Ibu. Rosita. Ya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Ibu Rosita telah bergabung malam ini. Selanjutnya kepada Bapak Kamarudin. Silakan Bapak Kamarudin untuk bertanya langsung dengan narasumber.
Sepertinya Silakan, sinyalnya Ibu Bapak Kamarudin. Sinyal ya atau Sinyal, mati lampu sinyal. juga ya? Oke. sinyal kayaknya. Nggak ada Oke. sinyal berarti Bu. Oh iya, kayaknya dia terkeluar oleh sinyal. Silakan Bu Rani, di situ ada chat komentar menanggapi pertanyaan Ibu Kuratul ini mungkin. Atau sebelum Ibu Kuratul ini ada chat komentar dari Ibu Haryani Ekawati. Ketika proyek pertama selesai, apakah harus terintegrasi dengan proyek yang berikutnya? Ini agak senada dengan pertanyaan Bu Rosita tadi. Ya, kalau pertanyaan Bu Rosita tadi kan pengulangan tema. Ya. Kalau yang Bu ini tadi dia tidak terintegrasi, jadi lepas bebas. Jadi waktu buat modul itu ada pengenalan dulu, begitu ya Bu Herliza ya? Ada fase Iya. perkenalan, eksplorasi diri gitu. Terus tahap pengembangan dan akhir tahap evaluasi dan refleksi. Jadi begitu satu modul itu ada apa? Ada alurnya gitu loh Bu. Ada alurnya. Jadi dia mengenal diri sendiri, terus lingkungannya, terus menerapkan, terus ada pamerannya ya Bu Eriza ya. Lalu diakhiri dengan refleksi dan evaluasi. Refleksi dan evaluasi itu dari perjalanan anak-anak itu melakukan proyek apa yang mereka dapatkan. Bukan evaluasi dalam pengertiannya ujian itu bukan, tapi refleksi dari awal sampai akhir seperti itu. Nah, dia kalau udah itu kan selesai. Nah, begitu dia ada proyek yang lainnya dia bebas. Jadi proyek lainnya mulai dari awal tahap pengenalan diri dulu, pendahuluan dulu, baru terhadap lingkungan seperti apa, ke pelaksanaan, pameran, evaluasi lagi seperti itu. Jadi ada pengenalan, puncak, langsung turun seperti itu. Jadi ada kayak siklusnya lah seperti itu. Jadi itu kalau ini tidak Bu kan ya, punten Bu. Kalau proyek pertama itu kan sekolah saya baru selesai ya tentang gaya hidup berkelanjutan, tentang menanam hidroponik gitu. Terus pemanfaatan sampah organik dan anorganik. Nah, kan selesai tuh Bu. Nah, kita mau ke tema yang baru tentang kewirausahaan. Nah, apakah dari yang hidup berkelanjutan itu bisa menjadi produk kewirausahaan atau mengganti dengan yang lain tuh Bu? Gimana? Nah, maksud Ibu seperti itu. Nah, kalau seperti itu bisa itu Bu. Bisa dalam pengertian gini, karena kalau setelah saya pelajari modul untuk tujuan di kewirausahaan, jadi mereka itu tidak spesifik menghasilkan produk, tetapi bagaimana mereka menjual produk gitu ya, packagingnya, menjual produknya sampai mereka bisa kayak membentuk koperasi siswa seperti itu loh Bu. Jadi sudah lebih ke nanti dari gaya hidup berkelanjutan Ibu kan ada produk. Misalnya produk dari limbah tadi. Nah, itu bisa langsung masuk ke kewirausahaan, itu bisa Bu kalau seperti itu. Tapi kan di kewirausahaannya itu kan mulai dari awal lagi gitu. Maksudnya tuh di pengenalan diri kewirausahaannya gimana. Jadi atmosfernya berbeda. Walaupun kita memanfaatkan produk dari gaya hidup berkelanjutan, begitu dia masuk ke kewirausahaan atmosfernya udah berbeda. Berbeda karena ini kan kita manfaatkan limbah nih. Misalnya seperti itu. Nah, di sini kita atmosfernya udah gimana tadi bernilai jual. Nah, seperti itu Bu. Boleh itu Bu kalau seperti lebih fokus ke eksplorasi kewirausahaannya ya Bu ya. Iya, menumbuhkan jiwa kewirausahaannya, terus bagaimana menjualnya, terus mereka kayak buat komunitas untuk menjualnya gitu loh Bu. Jadi ujungnya itu kalau di modulnya itu yang dari pemerintah itu mereka buat kayak koperasi siswa seperti itu. Atau mungkin warung kecil gitu, atau mungkin bisa mereka publikasi di sosial media sehingga mereka punya satu akun untuk menjual karya-karya siswa seperti itu. Dan satu lagi Bu, kalau bisa juga Bu itu nanti diintegrasikan dengan kelas yang tinggi. Mungkin kalau SMA itu kan ada pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Iya ada. Kelas 11, kelas 12 itu kan bisa di sini barangmu mana kami jualkan karena kami memang proyeknya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi bisa bekerja sama ya Bu ya? Bisa. Ya. Satu lagi Bu, kalau untuk panen raya ya, ini kan saya baru tahun pertama nih. Kalau untuk panen raya itu idealnya satu proyek panen raya atau beberapa proyek panen raya begitu Bu?
Itu ya tergantung sekolahnya Bu ya, sekolahnya gimana. Iya, Tapi iya. kalau seandainya satu proyek langsung panen raya mungkin kan nggak banyak produknya. Kecuali Ya, memang siswa sedikit. ibu banyak. Nah kalau kami karena kami itu memang setting selesai proyek itu berdekatan dengan ulang tahun sekolah, itu kami rencanakan 2 tema 1 pameran Ibu. 1 Dua panen tema, raya. 1 pameran. Oh Heeh. iya, iya. Jadi kan kami kan sistem blok. Iya. Di setting seperti itu, jadi suara demokrasi, produknya kan sudah selesai pemilihan, mereka punya produk, mereka simpan dulu, terus nanti kan masuk ke kearifan lokal. Kearifan lokal ada produk, pamerannya setelah kearifan lokal selesai sekitar 3 minggu, mereka menunggu, baru mereka pameran dibarengkan dengan si suara demokrasi. Walaupun di akhir suara demokrasi itu juga sudah dipajang gitu loh Bu, mereka buat gambar, poster itu udah dipajang, tapi tetap dikit karena di pameran nanti lebih besar kan yang datang gitu loh Bu, karena puncaknya itu berbarengan dengan hari ulang tahun sekolah kalau kami. Jadi nanti akan ada undangan untuk wali, tamu dari luar, sehingga mereka bisa benar-benar pameran dan bangga orang tua melihat karya anaknya dan bangga memamerkannya seperti itu. Oh iya. Terus kalau ini Bu, kalau modul project itu kita kan buat tim nih Bu, ada komite, ada koordinator, ada fasilitator. Nah sebenarnya yang harus membuat modul project itu bagian yang mana tuh Bu dari struktur itu Bu? Kalau di sekolah kami itu Bu, itu kan tidak ada ketentuannya ya Bu ya, yang buat modul itu siapa diatur. Tapi kalau di kami itu adalah fasilitatornya yang ingin mengampu kelas tersebut. Jadi para fasilitator itu para gurunya tadi berkumpul berembuk buat tim untuk buat satu modul. Jadi nanti pada saat mereka di kelas mereka menggunakan modul yang sama. Jadi paling enggak garis besarnya sama. Walaupun nanti mungkin topiknya beda-beda ya Bu ya. Iya. Begitu. Oh iya. Ibu Haryadi. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sepertinya seru malam ini. Kalau tidak terlihat waktu mungkin akan terus sampai jam 2 malam kita. Tapi waktu jualan yang akan membatasi. Sepertinya pertemuan kita malam ini sangat seru dan sepertinya kita akan bertambah ilmu dan kita semuanya bisa menikmati, memperoleh ilmu dengan cara yang bahagia, seperti kita mengajar dengan cara yang bahagia. Buat semuanya yang telah mengangkat tangan, terima kasih karena waktu jualan yang membatasi Bu, kita. izin Bu, bentar, bukan bertanya sih Bu, izin Bu. Silakan. Bentar ya, boleh Bu Mary. Iya Bu, makin seru pertemuan kita ini Bu. Iya. Saya bukan bertanya, saya mau bercerita. Sebenarnya kan Bu, setelah saya tadi mendengar dari komen-komen kita semua, bahwasanya proyek ini sebenarnya sudah kita lakukan ini di sekolah. Termasuklah ini praktik-praktik baik yang telah kita lakukan. Misalkan seperti di sekolah kami lah. Setiap hari Selasa kami melakukan sebuah praktik baik itu tentang literasi. Jadi setelah dilakukan literasi ini, jadi kira-kira apa karya-karya dari siswa ini ditampilkanlah di waktu-waktu tertentu. Dan hari Kamisnya kami juga melakukan yang namanya kabut, Kamis Budaya. Jadi kira-kira sejauh mana pengenalan siswa ini terhadap budaya-budaya yang ada di sekolah atau di daerah, misalkan tarian-tarian yang mau mereka tampilkan, terus misalkan dari segi makanan. Makanya setelah saya mendengar tadi komen-komen kita tentang ini, bahwasanya sebenarnya proyek ini sudah kita lakukan. Cuman dia tidak dipetakan bahwasanya praktik-praktik baik yang kita lakukan ini termasuklah ini bagian dari proyek dimensi profil pelajar Pancasila yang tadi. Kira-kira seperti itu, Bu. Iya, Ibu Meriti sebagai guru kita sebenarnya sudah ya di pembentukan karakter siswa. Cuma sekarang mungkin lebih ya untuk membentuk pelajar Pancasila, profil Pancasila. Sangat seru malam ini. Terima kasih untuk semua yang bergabung untuk chat komentar. Saya mohon maaf apabila belum terakomodir semua yang akan bertanya atau mengajukan pertanyaan. Insya Allah di pertemuan akan datang akan lebih seru lagi, kita bergabung dengan tema yang berbeda dan situasi yang berbeda. Demikianlah pertemuan kita malam ini. Semoga apa yang kita lakukan bernilai ibadah dan dapat diteruskan dalam proses KBM kita di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya ya. Slide-nya Bu, dikirim Bu, slide
slide materi tadi, Bu. Iya, itu tadi sudah dijawab oleh Ibu Rani. Sudah di link tadi. Maksud satu tadi, Bu, slide-nya saya lihat di chat. Ya, sebentar. Ibu Rani belum? Saya kirim ulang. Iya, iya, Bu. Nah, itu sudah. Ya. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Oke semuanya, ibu-ibu hebat, bapak-bapak hebat, terima kasih malam ini sudah bergabung. Terima kasih kepada narasumber yang telah mengeluarkan semua ilmunya, dan kepada semua bapak ibu guru hebat yang telah bergabung malam ini. Semoga apa yang kita lakukan malam Sedikit ini. Bu, bisa. Ya, silakan Ibu Selamat. Silakan Ibu. Kurang waktu ya. Kurang kayak Ibu Eja 1 jam itu. Silakan. Maaf sekali. Saya mau tanya saja supaya saya masukkan di jadwal kalau pertemuan ini setiap hari Jumat supaya ya masukkan di kalender ya diari kita, diari saya seperti itu supaya saya tahu bahwa jam ini sehingga ya bisa memikirkan tentang kalau ada pertemuan yang lain itu sudah tahu bahwa ini sudah punya jadwal. Makasih. Terima kasih Ibu usul yang baik. Ya, itu ada ide juga dari Bu Titin. Ini karena belum puas, jadi minggu depan malam Sabtu ini ada sesi 2-nya dengan tema yang sama. Jadi kan mungkin hari ini pertanyaannya masih banyak gitu. Jadi ya masih banyak akan yang bersambung. belum itu masih menggantung Bu, masih belum puas. Modul Iya, ajar jadi belum. bersambung. Modul ajarnya belum. Iya, Iya. jadi Saya juga belum bertanya, aku pikir sampai jam 9. ya, Ibu belum tidak lihat jadwal ya. Oke, Jam besok 8. kita Minggu depan, Bu, dipending dulu pertanyaannya, Bu. Iya, minggu depan kita kumpulkan semua Minggu depan. peluruh pertanyaan kita, ibu-ibu, bapak-bapak hebat ya. Bersambung ya Ibu Mary. Iya, di jilid 2. Iya, bersambung. Kalau ada informasi dikirim di chat ya, Ibu, Bapak Ibu. Iya, saya akan grup. kirim di chat. Iya. WhatsApp. Iya Ibu. Mary. Ya semuanya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih.